Foodies, kalau makan di warung yang satu ini, siapin aja perut kosong ya, karena ada 8 lauk dalam satu piring. Lauknya macam-macam nih, mulai dari babat goreng, ikan tongkol, telur bulet, udang crispy, paru babat, dan masih banyak lagi. Wow, itu dia Foodies, lagi ngegoreng babat ya kan di Sego Madura Alenteng Alier. Kayak orang Sunda saya. Ini Madura Foodies ya. Tuh. Jadi di sini meskipun 24 jam ya kan, bukannya 24 jam, tapi gorengnya selalu terus menerus, nggak habis-habis. Bener nggak Mas? Bener. Oke. Wah, itu harum banget. Bumbu rempahnya super kaya Foodies. Wajar deh kalau dari jarak jauh aja masih kecium wangi bumbunya. Kecium kan Foodies? Goreng babatnya nggak terlalu kering nih, biar masih enak digigit dan juga masih kenyal-kenyal gitu pas masuk mulut. Babat yang masih ngebul-ngebul dicampur nasi putih anget. Aduh, siapa sih yang nggak terhipnotis ya? Apalagi kalau ditemenin sama bestie-bestinya yang lain nih, makin tergoda banget buat segera disikat Foodies. Wadidaw, ini dia nih babatnya Alenteng Alier. Itu artinya apa sih Alenteng Alier? Artinya muter-muter gitu kan? Oh, muter-muter. Oh gitu, jadi orang yang datang muter-muter aja gitu, nggak ada berhentinya. Datang, pergi begitu ya? Oh, makanya dia bukanya 24 jam. Sip, selain ada ini babat, ada macam-macam tuh. Itu telur ya kan? Ya, telur. Terus ada tongkol, udang, empal, usus, paru, wah, sama cumi, bumbu hitam. Cumi, bumbu hitam. Aduh, ini enak banget sepertinya ya. Selain persapian yang komplit, cumi hitam khas Madura juga nggak mau ketinggalan nih. Hitam-hitam legam, tapi pesonanya bikin lulu. Cus dan ambil yang banyak ya. Wah, Mas, jangan jauh-jauh sini Mas. Ini kok tinggal dikit cuminya, tapi buat saya masih ada ini berarti? Masih ada. Masak terus. Oh, masak terus. Yeah. Kayak babat juga berarti ya? Iya. Siap, mantap banget. 3 potong. 3 potong. 1, 2, satu lagi ya? Iya. Nih, korupsi dikit boleh lah kayaknya ya? Siap. Gak main-main emang lauknya Foodies. Definisi kenyang sama lauk ini mah nasi sebagai figuran aja gitu kayak di piring ya. Tapi buat yang kepengen makan dikit dengan porsi pas, ada juga kok yang pilihan 2 lauk, 3 lauk, atau 4 lauk. Sesuaikan aja dengan space perut masing-masing. Oke Foodies? Kita lanjut ambil babatnya, satu lagi, ya kan? Ini udangnya juga boleh Mas berarti ya? Boleh. Boleh apa wajib kalau 8? Wajib. Oke, siap. Tipe udang di sini masuk kategori udang crispy dengan baluran tepung yang gurih. Semuanya emang punya senjata masing-masing nih buat menarik para pelanggan. Setiap lauk di sini udah teruji endul karena resepnya langsung dari Madura Foodies. Ini babatnya tuh. Bismillah. Wah, Masnya benar-benar nggak bohong ya. Super berbumbu sekali. Belum dimakan aja wanginya itu udah merona kemana-mana ya kan. Apalagi pas masuk mulut aku, rasa rempah-rempahnya itu benar-benar ketara banget. Tekstur babatnya yang kenyal-kenyal lembut dengan rasa asin gurih, aduhai banget pas masuk mulut, bikin nyaman sampai ke tenggorokan. Apalagi babatnya udah full bumbu nih, asli jempol kuadrat deh Foodies. Pencit namanya ya. Oke, kita campur sekaligus berhubung pakai nasi. Nih, nggak tanggung-tanggung. Lala. Aduh, ini dia nih Foodies. Wow. Asli. Perpaduan pedas ya kan, dicampur dengan yang sedikit asam-asam. Jadi benar-benar di lidah aku itu menyatu dengan sempurna enaknya ya kan. Nah, yang pencit ini sebenarnya pedasnya masih ketara juga, cuman cenderung ke asam-asam seger banget gitu ya, karena dari si mangganya ini.
Wah, lihat Dani makan jadi pengen juga ya foodies. Meski porsinya menggunung, tapi ternyata cepet ludes saking enaknya. Yang nggak suka persapian ya kan, bisa pilih ikan tongkol, terus udang. Yo. Udangnya crispy, garing-garing. Sama si tongkolnya ini juga udah asin gurih, udah dikasih bumbu. Jadi jos gandos di lidah. Tuh, nafasnya udah mau habis. Saking enaknya. Rugi nih kalau nggak mampir foodies. Rasanya tuh emang selazis itu. Harganya start from 25 ribuan aja tergantung lauk yang dipilih. Semua jajanan lauk di sini udah lolos uji kompetensi ya foodies. Enak-enak banget, no filter banget ya pas masuk mulut, lolos tanpa revisi. Saya mau habisin dulu. Mas, nanti dibungkus satu ya. Tuh, nggak tahan perut saya, pokoknya harus dibungkus buat bawa pulang. Ingat, ini dia namanya makan receh, menu receh. Tapi rasa nggak recehan. Foodies, bakso dan warga Plus 62 tuh udah kayak amplop dan perangkok ya. Nggak bisa dipisahin saking doyannya orang Indonesia jajan bakso. Kita hitung bareng-bareng guys. Jangan jatuh. Oh, jatuh. Jatuh. Berarti kalau jatuh gini stop. Stop. Waduh, pantesan aja yang beli sampai rela ngantri kayak begini. Warung bakso viral di Bekasi ini emang punya harga yang super receh dan bisa makan sepuasnya. Waduh, jauh ini dia nih kita suka ya foodies. Di sini ada bakso yang viral dan aku nggak nyangka ternyata seviral ini. WOW banget kan? Lihat deh yang beli nggak main-main ya banyaknya. Antriannya juga nggak habis-habis, nambah terus yang pada datang. Usut punya usut, ternyata warung bakso ini udah jualan sejak tahun 2019 loh. Bahkan katanya sih ini dia nih pelopornya warung bakso sepuasnya di Indonesia. Wih, top global ya. Ini apa yang membedakan bakso ini sama bakso-bakso yang lain? Kalau di sini bebas makan 15.000 tuh makan sekenyangnya, sepuasnya. Cuma 15.000, 20 plus minum. All you can eat. Iya. Tapi tetap ada batasannya, hanya boleh sampai 3 centong pengambilan aja. Kalau banyak-banyak, kasihan dong antrian di belakangnya, makin lama ntar. Oh iya, kondimennya ini juga bisa diambil sepuasnya ya, semau kamu foodies. Ada mie kuning, ada bihun, sawi, toge, seledri, bawang goreng, dan kue tiaw. Eits, nggak sampai situ aja, kita juga masih dimanjain nih karena bisa milih kuah yang kamu suka. Ada kuah original dan juga mercon. Mantap, kurang apa lagi coba foodies. Jangan nyampe jatuh, maksudnya Iya. gimana? Misalkan kakak 2 centong jatuh berarti stop pengambilan biar nggak mubazir. Foodies, aduh foodies, ini kurang nikmat gimana sih? 20.000 coba udah dapat makan minum sampai kunyang pol-polan. Duh, lop-lope sekebon ya buat bakso Jendes viral. Ini tapi ngomong-ngomong kenapa sih namanya bakso Jendes? Jajanan gemes. Oh, yang ada di otak aku Budis. Jendes itu ya itu gitu. Salah. Oh ya, warung yang ada di daerah Tambun Utara ini juga menyediakan minum es teler baskom yang harganya juga bikin shock. Bayangin aja nih cuma 15.000 aja foodies. Aduh Bu, eling-eling gak sih nih pas ngasih harga? 2. 2. Oh my god. Ini 15.000 serius? Iya, semangat. Siap. 1 centong Satu lagi centong Kak, lagi. penuhin. Oh, jatuh. Berarti kalau jatuh gini stop. Stop. Untung aja udah centong ketiga ya foodies, jadi nggak rugi-rugi amat lah ya. Eits, tapi ingat, bakso yang diambil harus habis, bis. Terus kalau nggak habis gimana? Tenang, sisanya masih bisa dibungkus kok foodies.
apalagi yang spesial dari bakso Jandes Viral ini? Ada tetelan, satu mangkok cuma 5.000. Tetelan? Iya. Mau. Ada tulang iga tetelan cuma 10.000 juga semangkok. Wah, semangkok penuh ya? Iya. Cus deh Ihsan, kita sikat. Ada bakso kuah original, mercon, tetelan, iga tetelan, dan es teler baskol. Ini definisi kuahnya tuh ngaldu banget. Kaldu dari sapinya itu keluar banget. Aduh, sedep banget ini. Yang namanya kuah dari kaldu tulangan sapi itu emang gak pernah gagal foodies. Pasti ya jadinya kayak sedep dan lazis bingit. Rasanya yang gurih tapi ringan, aromanya juga aduhai. Wah cocok banget sih nih. Oke, sekarang kita cobain juga dong San yang kuah mercon. Kaldunya tetap berasa, tapi pedesnya itu bukan pedes yang pedes banget gitu, tapi enak gitu. Pedes-pedes segar, begitu masuk tuh pedesnya tuh kayak... Kuah mercon ini dibuat dari kaldu sapi dicampur cabai ulek. Pedasnya foodies ampun bikin huha. Ngomong-ngomong kuahnya kan udah nih San, cus kita geser dong ke baksonya. Kalian bisa lihat ya, baksonya ini kenyal. Ini beneran daging, pure daging. Kenapa aku bisa berani bilang ini pure daging? Karena pada saat digigit, itu bukan tipikal bakso yang membel-membel. Kalau dia kebanyakan tepung tuh biasanya kan cenderung membel-membel. Ini dia malah cenderung empuk banget ya. Enak banget. Tuh. Kelihatan ya foodies, baksonya ini tuh punya komposisi daging yang jauh lebih banyak daripada tepungnya. Pas dibelah juga nggak susah. Baksonya ini kenyal tapi padat bulat, endes pokoknya. Pedes, mantep, nampol, gurih, semuanya kaldunya. Untuk harga 15.000 dan sepuasnya ini sih worth it kuadrat ya. Ditambah kuah merconnya juga endes, bihunnya kualitas bagus nih dan matangnya pas pula. Ih pantas deh ramenya Pol. Ya San ya kita icip juga tetelannya. Crunchy banget. Ini adalah tekstur yang disukai orang-orang ya kayak gini-gini. Begitu masuk ada crunchy-crunchy-nya, ada lemak-lemaknya. Tekstur tulang mudanya ini krenyes-krenyes enak. Kayak gimana tuh ya foodies, kriuk tapi lunak. Ya kira-kira gitu deh kurang lebih. Terus harganya cuma 10.000 aja udah dapat satu mangkok. Apalagi kalau makannya bareng sama cabai, tetelan, dan bakso dan dilahap barengan. Wadidaw paripurna foodies. Ini 15.000 makan kayak gini, tekstur baksonya enak. Kalian datang ke sini foodies. Wajib banget kalian cobain ya. Bakso Jandes Viral. Ihsan jangan lupa ada es telernya loh. Itu warnanya udah cerah ceria banget. Masa sih dianggurin? San, kok diem aja sih? Ada alpukat, ada buah naga, ada nangka. Semuanya ngeblend bener-bener es teler. Ini jatuhnya es teler vibe es campur ya. Karena dia ada semua muah-muahnya ada di sini. Kayak banget. Ini 15.000 dengan isian sebanyak ini menurut aku sih wajib banget dicobain. Yap, satu mangkok ini komplit banget isiannya. Kuahnya ini dari flying kental tapi manisnya nggak giung. Cocok nih jadinya foodies buat teman makan bakso. Nah, diingetin lagi deh ya, bakso sepuasnya 15.000, tetelan 5.000, dan es teler sebaskom 15.000 rupiah. Gimana? Kepo dong. Cobain. Dan buat kalian semua foodies, kalau mau tahu rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton setiap hari Makan Receh hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Enak banget, gurih, manis. 24 jam nguyel-nguyel adonan kulit lumpia. Wadidaw, di mana lagi kalau bukan di Kampung Kulit Lumpia aka Kampung Keranggan Semarang. Sebelum kita cobain lumpianya nih foodies, Kiki Farel udah ready buatin foodies ratusan kulit lumpia. Gaskan foodies. Foodies, Semarang apa kabarnya? Yo, piye kabare? Saiki aku lagi nih Kampung Kulit Lumpia. Foodies, mayoritas keluarga di Kampung Keranggan ini adalah pembuat kulit lumpia. Makanya dijuluki sebagai Kampung Kulit Lumpia foodies. Nah, salah satunya ya rumah Bu Lili ini nih yang udah eksis dari tahun 80-an.
Gak nanggung-nanggung loh, setiap harinya mereka bikin sampai 10.000 lembar kulit loh foodies. Way away. Tenang foodies, ini tuh jumlah pembuatan kulit lumpia selama 24 jam. Jadi yang ngadon juga chef-chefan. Nah kayaknya Kiki Farah udah siap juga tuh jadi salah satu karyawannya Bu Lili ya. Oh, kok nggak dapet sih gini? Oh gituin. Gini, langsung masukin. Terus gimana Bu? Ya salah. Ya salah Bu, ambil. Oh. Lihatnya sih kayak gampang ya Ki, tapi ini perlu keahlian khusus loh. Adonannya dari tepung gandum, garam, dan juga air, serta komposisi ini tuh kudu diadon merata sampai teksturnya benar-benar kenyal, lengket, seperti slime gitu foodies. Makanya dianjurkan proses ngadonnya menggunakan tangan langsung. Apalagi nih sekali buat dengan jumlah yang banyak kayak begini, yang selain mempercepat pembuatan juga membuat tekstur kulit jadi lebih sempurna. Ya udahlah, mending kita terima jadi aja ya. Mari kita meluncur ke salah satu toko lumpia legend dan tersohor se-Semarang. Nah, foodies akhirnya sampai juga nih di tempat lumpia khas Semarang yang fenomenal, yang legend. Waduh, nah foodies, kalau tadi aku udah bantuin ibu-ibu yang di kampung lumpia itu bikin adonannya, sekarang aku mau belanja alias mau nyobain, mau ngeborong si lumpianya. Jadi yuk, langsung aja masuk yuk. Foodies, ini dia warung lumpia Cik Meme, salah satu generasi pelopor dari sejarah panjang lumpia asli Semarang loh. Makanya seorang sama ini dijamin enak. Selain itu ada yang berbeza juga nih foodies. Lumpia di sini punya berbagai varian rasa. Ada yang isi kacang mede, isi daging kepiting, sampai isi daging kambing. Beuh, wadidongnya tuh. Foodies, kata Cik Meme, salah satu yang bikin lumpianya bertahan dan dicintai karena isiannya menggunakan rebung dengan kualitas terbaik, yakni menggunakan rebung yang berumur muda. Selain itu, cara pengolahan juga menjadi faktor utama sih, biar rebungnya nggak ngeluarin aroma yang nggak sedap. Salah satunya nih Foodies, potongan rebung harus dicuci menggunakan air yang mengalir. Pada saat memasak itu, rebungnya ini jelas pasti nggak bau, dan warnanya itu matang maksimal. Iya. Bukan Nggak yang terlalu gosong, nggak terlalu gosong, nggak terlalu yang masih putih gitu ya. Iya. Ini perfect. Jadi nggak ada sangitnya. Kalau ada sangitnya hitam-hitam tuh. Gitu. Iya. Ini nggak. Oke, buat kulitnya udah, ngegulungnya juga udah, tinggal makanin yang belum. Yalah, langsung aja kita icip lumpia goreng dan lumpia basah Cik Meme lengkap dengan soulmate-nya. Ada acar timur, cabai rawit, bawang merah, dan saus lumpianya. Mau dong. Foodies, ini bukan pertama kalinya aku ke Semarang dan bukan pertama kali juga aku makan lumpia. Tapi di lumpia Cik Meme jujur ini baru pertama kali. Dan ini beda banget loh dari lumpia yang pernah aku makan sebelumnya. Ini kan isinya rebung ya. Harusnya itu agak-agak bau-bau nggak enak gitu, agak-agak bau yang anyir. Tapi ini sumpah Foodies, di lumpia Cik Meme ini nggak ada bau anyir sama sekali. Enak banget, gurih manis. Foodies, kulit lumpia goreng itu emang renyah pakai banget ya. Kulitnya garing dengan isiannya padat dari potongan daging ayam, telur, dan rebung yang manis-manis gurih menyatu apik dalam mulut. Lazis bingo. Ini bawang merah tuh yang masih ada daunnya. Tadi Cik Meme bilang bahkan ada orang yang nggak jadi beli cuman karena si bawang merahnya ini, si daun bawangnya habis. Padahal cuma pelengkap doang. Wah. Yes, karena makan lumpia tanpa bawang merah itu emang terasa kurang lengkap ya Foodies. Rasa khas rebung dengan rasa khas bawang udah jadi kombinasi wajib. Apalagi dimakan dengan sausnya nih yang terbuat dari tepung pati jagung, gula merah, dan bawang putih, bikin teksturnya kayak kental dan nempel bagai perangkok Foodies. Yaudah langsung aja yuk kita meluncur ke lumpia Cik Meme Semarang. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Sering lihat penjual kebeli murah nggak sih Foodies?
Tapi sering juga nggak sih dapet yang rasanya zonk? Wah, berarti nih kayaknya foodies harus ke Kebuli Abuya deh. Karena udah harganya terjangkau, ditambah rasanya juga nggak bikin trust issue sama nasi kebuli. Waduh, itu Renner lihat di depan kayaknya ada tulisan start dari 20.000. Itu maksudnya gimana, Mas? Nasi kebuli 20.000? 20.000 untuk ayam panggang. Lauk ayamnya juga bukan ayam biasa loh foodies. Yang spesial tuh di sini pakai ayam rempah. Dan nggak cuma ayam aja, daging kambingnya juga ada dong. Harga menyesuaikan ya, but don't worry, harganya tetap terjangkau kok. Mantep kan? Nah foodies, ini karena dalam edisi Renner penasaran, jadi Renner pilih satu nampan nasi kebuli ini dengan lauk ayam rempah dan daging kambingnya. Asik, mantap betul. Nih foodies, ini yang kambingnya nih tuh. Dia dibungkus daun pisang foodies. Wih, masih panas foodies. Langsung aja taruh sini ya. Nice, satu nampan nasi kebuli udah ready nih foodies, lengkap sama sambal bawang andalan. Waktunya apa foodies? Yes, Macarena alias makan. Skuy. Banyak banget foodies. Waduh, dari ayam sampai kambing kita jadikan satu semuanya. Wow, ini wanginya juga sudah berasa sekali foodies. Wih, mantap foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Enak foodies, ini asli. Beneran. Begitu di mulut nih kan, makannya aja tadi sampai lama. Soalnya kenapa? Ini tuh bener-bener padat teksturnya foodies. Nasi basmati yang khas dari Timur Tengah ini punya tekstur yang nggak terlalu perak ya foodies. Masih ada moistnya kok, jadi nggak akan bikin seret pas dimakan. Gak ketinggalan rasa dan aroma dari bumbu rempahnya ini yang gak malu-malu ya. Aroma rempah dari kapulaga, cengkeh plus adanya kismis juga menambah cita rasa ke nasi kebulinya. Udah cocok kan buat jadi nasi kebuli yang lazisnya to the max? Ayamnya ini ayam rempah. Tuh lihat. Ya, Renner kasih lihat. Di atas-atasnya ini bumbu rempahnya ini nempel semua di sini. Jadi bener-bener berasa foodies. Enak, mantap. Bumbu dagingnya juga ini meresap sekali nih. Sampai ke daging-dagingnya. Wah, enak foodies. Recommended banget. Ayam rempahnya nggak cuma kuat di rempah aja foodies, tapi ada aroma smoky-nya juga. Karena lewat proses pengasapan gitu. Gurihnya juga cukup berani nih foodies, karena buat melengkapi rasa dari nasi kebulinya. Terus juga tekstur dari si dagingnya itu lembut foodies. Enak, lembut, pas. Makan nasi kebuli nggak pakai daging kambing itu kayaknya gimana ya? Kayak kurang nggak sih? Di sini ada kok pilihan daging kambingnya. Buat yang suka daging kambing, please jangan sampai nggak cobain ya daging kambing di sini karena rasanya lazis. Asli, ini enak nih. Kambingnya berasa banget foodies. Bener. Tuh, wanginya juga, wah mantap. Serius, bau khas kambingnya nggak ada sama sekali loh. Ketutup sama bau rempah dan juga wangi dari daun pisang yang ngebungkus daging kambingnya. Nilai plusnya lagi nih foodies, ini pure daging tanpa tulang. Dan empuknya itu loh yang bikin nggak berasa makan daging kambing. Ulala. Foodies, jadi di sini ada martabak Mesir. Ini dia. Wih. Jadi ini tuh rasanya foodies ya kayak martabak, ini martabak telur nih. Ini sama. Cuman bedanya dia ada lapisan ini nih, kayak kulit adonan terigu gitu, tuh lihat. Cuman dia ada lebih lembut, agak lebih lembut dia. Bentuk boleh sama, tapi kalau soal rasa jelas beda. Martabak Mesir ini rasa karinya lebih terasa.
Nah, sebagai dessert, foodies juga bisa cobain canai coklat keju. Yang para sweet tooth udah pasti suka sih. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies kalau lagi lapar berat, aduh tuh emang paling-paling ya kan? Tinggal tunjuk-tunjuk sesuai selera udah paling enak nih, ngumpul semua di tuh makanan kesukaan. Yes, karena punya etalase touchscreen yang plek-ketiplek banget kayak warteg, gak heran nih kalau tempat ini lebih dikenal dengan warteg sushi. Dan sama kayak warung Tegal yang lauk pauknya juga bejibun, warteg sushi ini juga punya pilihan sushi yang segambreng foodies. Pokoknya mah banyak banget deh. Ada salmon mentainya, ada volcano bomb, tuna salad, wakame, tamago, salmon. Wah, ini lengkap kayaknya, kita harus cobain semuanya. Tuh ya foodies, meski warteg tapi bahan-bahan yang digunakan gak kaleng-kaleng. Salmonnya aja langsung dari supplier asli Jepang. Wih. Salmon dipotong lalu dipisahkan dari duri dan juga kepalanya. Nah kalau urusan potong-memotong, ini sih biarkan ahlinya aja ya foodies. Tapi kalau udah icip-icip dan juga hap-hap ya kan? Wah, Kimberly mah udah pasti ada di garda terdepan nih bareng Megito foodies. Terima kasih. Yes, ini fresh banget, baru dipotong. Kita yang lihat langsung kita makan. Bismillah. Oke lanjut, salmon super duper fresh ini langsung dijadikan isian sushinya nih foodies. Yang mau dibikin Kimberly ini namanya Aburi Salmon Mentai Roll. Foodies, Aburi salmonnya ini cuma tinggal dikasih atraksi flambe alias di torch tipis-tipis dan beres deh tuh. Waktunya kita eksekusi, asik! Nah, yang pertama kita icip udah pasti bikinan Kimberly tadi ya foodies, Aburi Salmon Mentai Roll. Enak. Ambiar. Kan? Yang aku bikin jadi ambiar kan? Gak apa-apa deh Kim, jadi ambiar, buyar, bleber ya kan. Tapi yang paling penting respon pertamanya tadi tuh foodies, singkat aja yakni enak. Saus mentainya enak, salmonnya manis, terus perpaduan semua yang di dalamnya itu pokoknya pas banget, enak banget. Bahan-bahannya yang fresh dibuat dadakan dan pemilihan topping ini itu yang pas bikin rasa Aburi Salmon ini jadi juara. Ini sih bisa banget ya diadu sama restoran sushi fancy lainnya. Oke lanjut, kita cobain yang inari wakame-nya. Skuy. Tau nggak? Katanya nih, inari alias kulit tahunya ini dikirim langsung dari Jepang juga loh. Way. Inarinya manis. Terus wakame-nya, which is ini kayak rumput laut jelly gitu, juga enak. Jadi kadang-kadang tuh wakame tuh ada yang nggak enak for some reason. Cuma ini wakamenya enak. Sushi yang premiumnya cek. Oke, tahan dulu ya foodies icip-icipnya. Karena Kimberly udah penasaran bingit nih mau cobain sushi gocengan. Senggol Kim. Oh ini ayam. Spicy chicken mentai roll. Oke, cobain ya. Yang crunchy di dalamnya itu banyak, jadi teksturnya itu ada nasinya yang lembut, terus ditambah crunchy, terus ditambah ada curry-nya juga yang crunchy, and creamy-nya mentainya, everything enak banget. Tuh kan, walaupun ini sushi versi low budget, tapi bahan-bahan yang dipilih itu 100% fresh, nggak pakai pelit dan rasanya pun no asal-asalan foodies. Tinggal pilih deh mau topping ayam atau tuna, ada yang pedas ataupun original. Iya, jangan lupa dicocol sama soy sauce ya, juga bubuk cabai, kemudian tambahin jahe merah atau wasabi buat foodies yang suka huha-huha. Enak pokoknya, kalian harus nyobain banget ini.
5 ribuan tapi enak banget. Sushi 5 ribuan aja nih udah oke pakai banget loh. Apalagi yang premium tadi tuh foodies. Eits, tapi jangan khawatir karena sushi versi upgrade-nya start from 9.000 aja. Mantep ya recehnya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.